Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar fokus grup diskusi terkait penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlangsung di Aula Bapeda Raja Ampat Senin 7 Agustus tahun 2023. Fokus grup diskusi terkait penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan sejumlah stakeholder terkait seperti pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Kabupaten Raja Ampat, mitra pembangunan, unsur akademisi dan tim ahli tersebut dibuka Sekretaris Daerah Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim MSI. Yusuf Salim yang mewakili Bupati Raja Ampat mengaku FGD tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi Raja Ampat, apalagi katanya Raja Ampat merupakan daerah tujuan wisata dunia yang memiliki potensi unggulan di bidang pariwisata dan perikanan. Yusuf Salim mengakui peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting untuk pembangunan daerah karena akan mengontrol semua pembangunan, baik yang dilakukan pemerintah maupun yang dilakukan oleh swasta. Baginya, menjaga lingkungan hidup itu sangat penting dan harus dilaksanakan semua pihak untuk kepentingan saat ini maupun kepentingan yang akan datang. Yusuf Salim meminta agar FGD tersebut jangan hanya sekedar seremonial semata, tetapi harus melahirkan dokumen yang menjadi acuan dalam pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Raja Ampat. FGD ini menjadi tidak sekedar seremoni gitu, tidak sekedar kita memenuhi standar bahwa ini harus dilakukan tahapan-tahapan untuk bisa mendapatkan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kita harus bikin FGD, tidak. Pada kesempatan tersebut, Yusuf Salim meminta semua pihak di Raja Ampat khususnya OPD terkait untuk terus membangun koordinasi yang baik agar semua izin yang keluar, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun yang dilakukan sektor swasta harus berdasarkan izin lingkungan seperti analisa dampak lingkungan dan semua regulasi terkait yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Saya berterima kasih hadir di sini PTSP, ya ini kan harus bersinergi nih. Izin keluar harus ada izin lingkungan dan lain sebagainya. Ya, AMDAL dan turunannya ke bawah itu harus diperhatikan sungguh-sungguh. Itu tidak sekedar dokumen biasa, tetapi itu yang harus banyak diplototin gitu. Itu yang harus banyak diteliti. Benar nggak ini tahapan-tahapan dalam berinvestasi di Raja Ampat ini atau kegiatan-kegiatan lainnya, itu harus kita jaga terus begitu. Dirinya menambahkan Pemda Raja Ampat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membantu Raja Ampat dengan sejumlah fasilitas pendukung pembangunan lingkungan hidup dan pelestarian sumber bawah laut Raja Ampat. Atas nama pemerintah, Yusuf Salim menyampaikan apresiasi kepada tim ahli yang hadir pada kegiatan tersebut dan meminta membantu Raja Ampat guna melahirkan dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbobot dan berkualitas. Saya berharap Prof. Imanuri dan teman-teman membantu kami untuk segera menyusun dokumen ini, RPPLH ini, dan dokumen yang betul-betul berbobot. Bobotnya itu adalah bagaimana menjaga Raja Ampat ini tetap seperti ini sampai anak cucu. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat, Martin Luther Bartolomeus ST.MSI melaporkan FGD tersebut menjadi salah satu tugas dan fungsi pokok Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dengan tujuan melindungi Raja Ampat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menjamin kesehatan dan kelayakan hidup masyarakat, menjaga dan melestarikan ekosistem lingkungan hidup di Raja Ampat. Karena itu dirinya berharap para peserta dan OPD terkait untuk memberikan masukan demi penyempurnaan dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Raja Ampat. Dan ini merupakan FGD pertama, nanti lagi ada FGD kedua dan selanjutnya nanti pada akhir bulan, direncanakan bulan Oktober selesai Pak Sekda. Untuk itu kami harapkan dukungan dari Bapak Ibu terkait terutama OPD-OPD yang akan menggunakan lahan di Kabupaten Raja Ampat, sehingga ini merupakan awal untuk kita merencanakan kegiatan kita, tapi juga
bagaimana kegiatan ini bisa berkelanjutan. Sehingga kami sangat mengharapkan ada masukan dari Bapak Ibu OPD terkait. Ini guna mendukung daripada visi dan misi Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk sebagai pariwisata dan perikanan sebagai leading sektor. Untuk itu kami OPD-OPD yang lain terkait ini harus mendukung apa yang menjadi visi dan misi daripada Pak Bupati. FGD tersebut mendapat dukungan dan apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelikambu ST-MSI, melalui media daring mengakui dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kompas atau roadmap bagi rencana pembangunan Raja Ampat. Apalagi katanya Raja Ampat sudah ditetapkan sebagai geopark atau taman bumi. Oleh karena itu, Julian Kelikambu berharap pembangunan Raja Ampat harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan dengan leading sektor lingkungan hidup. Raja Ampat itu sudah ditetapkan sebagai geopark taman bumi yang menjadi warisan geologi, warisan kultur, warisan budaya, ada warisan biodiversity, warisan keanekaragaman hayati, yang semua warisan yang ada ini dikelola dengan baik, dengan konsep konservasi, edukasi, dan perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Raja Ampat. Kami berharap ke depan Raja Ampat itu harus dibangun dengan basis perencanaan leading sektornya di lingkungan hidup. Mengapa lingkungan hidup? Karena lingkungan hidup kalau mengacu kepada definisinya, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, benda, daya, keadaan, dan manusia serta perilaku yang saling mempengaruhi. Sehingga jangan sampai manusia dan perilaku yang ada akan merusak taman bumi, warisan yang dipercayakan Tuhan bagi bumi ini. Salah satunya ada di tanah Papua, dan tanah Papua itu ada di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Demikian dilaporkan Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat.